Ikhwan fillah azakumullah. Negara kita Indonesia Raya ini, bagaimana Islam di dalamnya? Bagaimana syiar Islam di dalamnya? Jawabannya ya, Pak? Alhamdulillah, syiar Islam yang zahir yang batin itu bisa diamalkan di negara kita dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman dan sifatnya menyeluruh. Ya, Pak ya? Masya Allah. Berarti NKRI itu terpenuhi padanya 3 ketentuan tadi. 3 ketentuan. Dari sini kita bisa menyatakan dengan yakin, dengan mantap, dengan tegas bahwasanya status NKRI adalah termasuk biladul muslimin, termasuk negara kaum muslimin. Para masyayikhul kibar pada masa mereka juga mengakui Indonesia Raya sebagai baldatun muslimah. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi rahimahullahu taala menyatakan Indonesia sebagai baldatun muslimah dan juga pernah dimasukkan di fatwa kibarul ulama Darul Ifta Lajnah Daimah juga menyebutkan Indonesia Raya termasuk baldatun muslimah, biladul muslimin. Itu pengakuan dari para ulama kibar yang ada sekarang ini, barakallahu fikum. Sehingga mantap, status NKRI adalah termasuk biladul muslimin. Agak apa? Jelas insyaAllah ya? Apabila ini jelas, barakallahu fikum, maka di sana ikhwanamtina muncul pembahasan berikutnya terkait dengan tema kita. Barakallahu fikum. Di sana ada kewajiban penguasa, ada kewajiban rakyat. Ada pula interaksi antara rakyat dengan penguasa. Ikhwanafittina'azakumullah. Perusuh-perusuh negara itu pihak-pihak yang membuat onar dalam sebuah negara kaum muslimin. Membuat rasa aman berubah menjadi tegang, mencekam. Bahkan mungkin menimbulkan tindakan-tindakan fisik, bahkan mungkin menimbulkan pertumpahan darah. Yang ini tugas pemerintah untuk meredam, tugas pemerintah untuk menghilangkan itu semuanya, menciptakan rasa aman tengah-tengah kaum muslimin. Di sini pemerintah bertugas untuk meredam gerakan-gerakan separatis yang berupaya untuk memisahkan diri dari NKRI. Itu tugas berat. Itu juga termasuk perusuh-perusuh negeri. Membikin negara yang enggak aman, enggak tentram, enggak nyaman dengan gerakan-gerakan separatis, ingin memisahkan diri dari NKRI, itu merupakan gerakan-gerakan pemberontakan pemerintah. Di Indonesia banyak. Ya. Sebagian sudah dilepaskan sama Indonesia. Contohnya Timur Leste. Gerakan separatis yang ingin melepaskan diri semacam RMS, semacam GAM, semacam dan yang semisalnya. Ini perusahaan negara. Tugasnya negara, tugasnya pemerintah meredam itu semuanya, menyelesaikan supaya tidak ada lagi namanya gerakan separatis. Itu terkait dengan sejarah NKRI. Selain mereka yang termasuk perusuh-perusuh negara, bahkan menumpahkan darah seperti PKI. Dari kalangan kaum komunis. Jangan lupa, PKI masih hidup. Nggak mati ya, Pak. PKI. Itu sejarah berdarah itu. Sampai dikenal dengan sejarah G30S PKI. Barakallahu. Itu harus dihadang, diredam, dipastikan gak hidup. Untuk menjaga keamanan dan ketentraman negara dan masyarakatnya. Kita berbicara tentang Islam sekarang ya. Itu semuanya penguasa paham. Dalam sejarah Islam barakallahu fikum, yang dikenal menjadi pihak perusuh negara barakallahu fikum, ialah hampir semua sekte-sekte sesat. Semua al-firqah dhallah, firqah yang sesat, semuanya ujung-ujungnya adalah pedang.
Artinya pertumpahan darah. Ada sebuah pernyataan yang ini tolong camkan baik-baik, terutama untuk pemerintah kita, penguasa kita, untuk kewaspadaan dari para perusuh negeri ini. Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, salah tabi'in, disebutkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani dalam bukunya Musannaf, dan juga disebutkan oleh Al-Ajuri dalam kitab Syariah. Katanya Abu Qilabah rahimahullah, mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidaklah ada seseorang pun yang membuat sebuah kebid'ahan, melainkan ujungnya nanti dia menghalalkan pedang. Ujungnya nanti dia menghalalkan pedang. Pertumpahan darah. Berarti bukan semata-mata ngerusuhi, mengotori akidah kaum muslimin. Ujung-ujungnya fisik, merusak rasa aman kehidupan kaum muslimin di sebuah negara. Barakallahu fikum. Dari sana barakallahu fikum Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah menegaskan, beliau mengatakan wa'lam annal ahwa'a kullaha radiyah tad'u kulluha ila sayf, kata beliau. I'lam, ketahuilah bahwasanya hawa nafsu, bid'ah, penyimpangan, kulluha radiyah ay muhlikah. Semuanya membinasakan. Beliau mengatakan tad'u kulluha ila sayf. Semua bid'ah tadi mengajak, menyeru pelakunya kepada pedang. Artinya apa? Ujung-ujungnya adalah fisik. Barakallahu fikum. Nah, yang menjadi perusuh NKRI ya sama saja. Kalau berbicara dalam sejarah Islam, barakallahu fikum, mereka semua juga melakukan tindakan yang sama di NKRI. Barakallahu fikum. Khawarij jelas. Syiah mulai menggeliat. Ini yang kita waspadai. Yang kita mengingatkan kepada segenap penguasa kita, pemerintah kita, aparat-aparat kita untuk mewaspadai gerakan Syiah Rafidhah. Jangan dikasih hati, jangan kasih tempat dan ruang. Mereka dikenal dalam sejarah Islam sebagai para pengkhianat bangsa. Mereka tidak menginginkan indahnya bangsa, damainya bangsa, tapi mereka inginkan hancurnya sebuah bangsa dan negara. Jangan dikira mereka mengharapkan Indonesia Raya berkibar, jaya, damai, tenang. Tidak. Mereka tahu mayoritas yang di Indonesia ini bukan Syiah. Mereka paham itu. Dan tujuan mereka mensyiahkan Indonesia dan membantai, membasmi siapa saja yang bukan Syiah di Indonesia ini. Itu terucap dalam beberapa statement mereka, tentu merupakan target mereka di mana-mana. Mensyiahkan sebuah negara, lalu membantai kaum muslimin di sana. Di Irak terjadi, di Lebanon terjadi, di Syria. Itu contoh yang paling kejam dalam sejarah Syiah Rafidhah ya ikhwan. Di Syria. Itu dari kalangan Nusairiyah. Nusairiyah itu adalah Syiah Rafidhah kebatinan yang meyakini Ali sebagai Tuhan. Dan mereka menuhankan tokoh-tokoh mereka. Sekarang ini mereka menuhankan Bashar Assad. Nusairiyah. Jangan heran ketika kekuatan Iran bergabung di Suriah membela Assad. Satu kelompok Syiah Rafidhah. Jangan heran kemudian musuh-musuh Islam kesana semuanya. Satu kelompok. Barakallahu fikum. Itu contoh yang paling kejam. Dan pembantaiannya lebih kejam daripada ISIS. Cuman tidak di posting. Itu kalau kemudian dikeluarkan dari ikhwan, sangat kejam. Sangat kejam. Barakallahu fikum. Anak-anak, perempuan semua dibantai dengan cara yang sangat mengerikan. Itu sebenarnya pelakunya dari kalangan Nusairiyah, Rafidhah, Batiniyah. Yaman juga demikian. Tapi alhamdulillah Yaman kemudian segera dibersihkan insyaallah dari mereka semuanya. Dan di banyak tempat. Dan di antara sasaran mereka adalah Indonesia. Terucap dari sebagian tokoh-tokoh intelektual muda mereka, tahun sekian Indonesia disuriahkan. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah.
Maka yang kita harapkan dari pihak pemerintah kita ialah mewaspadai gerakan-gerakan mereka ini, dikarenakan dalam sejarah Islam dikenal sebagai perusuh bangsa, perusuh negara, dan sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Yang mereka inginkan adalah pembantai Islam dan kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu ta'ala salamul afiyah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum.